Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Bentar. Ya. Ini mau lepas sini ya. Di sini. Mampu enggak, Bang? Cukup ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, silakan duduk. Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Amin. Ada muka yang lama, ada muka yang baru, tetapi semuanya baru. Ada juga muka yang tak muncul-muncul. Pernah muncul tapi tak mau muncul. Ada muka yang penuh dengan sukacita. Ada muka yang penuh tanda tanya. Ada muka yang penuh kegelisahan, kerisauan, ketakutan, kebencian. Bahkan memandang diri najis, memandang diri hina, memandang diri adalah orang yang tidak bisa lagi berubah. Ada yang cuek, ada yang apatis, ada yang pura-pura senang. Ada yang datang di tempat ini demi menunaikan kewajiban supaya nanti dapat remisi. Tidak salah sih. Semua kita lakukan di bumi ini atau di dunia ini, bumi dan dunia ini, hanyalah demi kepentingan diri kita sendiri, untuk menyelamatkan kita dari lubang jarum. Dan banyak kawan-kawan kita atau saudara-saudari kita tak sudi melihat kita. Jangankan melihat, dekat pun tidak mau. Jangankan dekat, kenal pun udah tidak sudi. Padahal dulu makan minum, pesta pora, tidur bareng, hura-hura, jalan-jalan, ya kan? Hahaha di warung kopi, di diskotik, dan semuanya. Tetapi setelah Anda sampai di tempat ini, inilah tempat di mana Anda harus berefleksi sepanjang hidup. Sepanjang hidup itu berefleksi. Sistem penjara di muka bumi ini semuanya sama, tidak ada enak. Tetapi diri kita lah yang membuat suasana itu menjadi enak. Di mana-mana seperti itu. Sudah beberapa bulan saya mendalami sistem penjara yang ada dalam film dokumenter. Dari yang penjara paling tradisional, masaknya pakai kayu, harus belah kayu dulu. Nah, di sini mungkin masaknya sudah pakai kompor gas.
Di Ukraina itu, penjara itu mereka harus belah kayu. Siapa bilang di sana itu penjara paling miskin? Ya, tetapi kehidupan harus berjalan. Di rutan ini mungkin kita bisa makan yang lumayan dan ada kebebasan. Ada penjara yang hanya diberikan kebebasan 1 jam. Ini adalah refleksi panjang. Why I'm here? Why I'm here? Mengapa saya ada di sini? Mengapa harus seperti ini? Ada suatu TikTok yang cukup menyedihkan. Seorang ibu bertanya kepada pelaku pembunuhan anaknya, perampokan mobil. Sudah dirampas, dirampok, dibunuh, dipenggal lagi kepalanya, demi menampilkan bahwa itu adalah suatu kepuasan. Mau ngayau katanya. Dan ketika ditanya oleh ibu itu, seakan-akan dia pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak ada penyesalan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika hadir di tempat ini, pastilah semua orang akan merasa risau. Bukan hanya bapak-bapak atau bukan hanya saudara-saudara, orang terdekat, orang tua, istri, mertua, anak, semuanya menderita. Saya selalu katakan, penderitaan bapak mungkin dihukum fisik, tetapi penderitaan dari orang terdekat diri kita adalah penderitaan sosial. Digunjingkan, dikutuki, dihindari, dicemooh. Kalau zaman dulu lebih parah, diusir karena membawa kesialan, katanya masuk penjara. Dulu, kalau sekarang mungkin digunjingkan. Anak-anak merasa tidak pede. Kemana bapak? Pergi ke suatu tempat kerja. Dan itu risiko-risiko yang harus dihadapi ketika kita melakukan kejahatan, kriminal. Dan ini memang harus bisa disadari. Disadari. Kalau orang tidak sadar, tidak bangun-bangun dari tidurnya itu, masih mimpi, ya kan? Mimpi. Akibatnya fatal. Maka bapak-bapak di tempat ini disadarkan kebebasan bapak-bapak direnggut untuk sekian tahun. Walaupun ada sistem keluarnya mungkin ada sistem penjara di Brasil, bahkan bukan di Brasil seorang pembunuh seumur hidup, pembunuh berantai 32 tahun bisa kawin, istrinya dalam 1 minggu itu 3 hari bersama di sel isolasi. Apakah di tempat kita dimungkinkan? Nah, tidak tahu. Siapa tahu ada bilik tertentu yang bisa disewa. Kalau di Brasil di Costa Rica, kalau tidak disalurkan bahaya, kan? Nah, itu mungkin penjara di luar sana. Tapi ada yang lebih parah. Memang tidak kasih kesempatan. Lalu, istrinya yaitu mau jadi suami atau istri. Laki-laki dipilih jadi istri atau suami. Nah, kalau lemah dia jadi istri, kalau kuat dia jadi suami. Ini sistem penjara yang ada di tempat lain. Ada penjara yang paling mewah di Norwegia. Luar biasa.
tempat tidur seperti kelas hotel. Tetapi yang namanya penjara ya tetap penjara. Yang mau saya sampaikan kepada bapak-bapak terkasih dalam Yesus Kristus, ketika sudah sampai di sini, hendaknya rahmat penyesalan, rahmat pertobatan itu Bapak cari terus-menerus. Saya menyesal, saya sungguh menyesal. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan kenyataannya, ya, banyak di antara kita itu penyesalan itu datang terlambat, lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan ada yang masih mendendam, ingin membalas, menghukum. Dan ini merupakan sesuatu hal yang harus disadari bahwa siapapun bisa sampai di tempat ini kalau melakukan kejahatan, kriminal, atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi Pak Artis nanya, Pak, berapa lama proses 3/4 Pak ya? Kembali lagi, tergantung aturan dan perangkat-perangkat yang mau mengurusnya. Ya kan? Negara tidak mau menghukum bapak-bapak. Negara mau cepat membebaskan bapak-bapak. Tetapi ada enggak rehabilitasinya? Makanya gereja Rutan Okumene atau gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak ini memberikan rehabilitasi. Rehabilitasinya apa? Salah satu cara yang paling efektif yaitu kegiatan rohani. Setiap waktu, setiap saat. Ini luar biasa nih. Inisiasinya oleh ya saudara-saudara yang ada di tempat ini juga, yang memang dulunya memang sudah jadi aktivis. Tapi karena terpleset, tergelincir kan, mempunyai relasi koneksi, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan datang di tempat ini. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan? Tiada henti-henti. Ya kan? Mendoakan. Inilah rehabilitasi. Mungkin boleh nanti dibuat itu, ya memang itu harus diinisiasi oleh konselor. Tapi saya yakin Pak Lulu, Pak Andre, teman-teman yang lain sudah bisa menjadi konselor. Untuk kawan-kawan yang sama sekali itu cuek ya dengan kehidupan rohani, dipanggil, ngomong ya, apa yang dilakukan, menyesal tidak. Kalau orang belum ada penyesalan, sulit untuk keluar dari lubang hitam ini. Ya. Why? Jadi di mana-mana yang paling dikucilkan itu adalah penjahat seksual, pemerkosa, cabul anak ya. Itu tidak ada sistem di negara manapun itu tidak dikecualikan. Karena dampaknya itu menyebabkan depresi berkepanjangan bagi si korban. Nah, jadi kalau kita ingin bertobat, menyesal itu, coba kita memposisikan diri sebagai korban. Baru kita tahu rasanya. Ya kan? Sekarang korban kita siapa? Korban yang terdekat adalah ya si korban dan juga keluarga. Keluarga. Tekanan mental, sosial, moral itu saya paham lah. Ya. Walaupun sudah pendidikan sangat tinggi, tetapi ya akan berdampak bagi mereka dan menghindar terus. Nah, ini penting untuk disadari. Bapak-bapak yang terkasih, bobot dosa berat dan ringan. Kalau kita sudah tahu kesalahan kita dan kita tahu kita berdosa, maka kita akan menyesal. Penyesalan itu sesuatu yang diminta dari Tuhan Allah. Dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani, serta suatu penghinaan terhadap Allah. Ada dosa yang tidak dipenjara, ya. Tapi ada dosa yang mendapat hukuman sanksi sosial langsung.
pembunuhan, pencurian, kan? Hoax sekarang bisa dipenjara ya, bersaksi dusta. Ya. Tapi kalau tak ke gereja kan kita tidak pernah dipenjara kan? Melanggar perintah 1, 2, 3, 4 ya. Hormatilah ibu bapakmu, lalu kita melawan. Tadi kan dalam bacaan Injil nanti kita lebih tekankan bagaimana perintah keempat itu sebagai suatu tanda yang jarang atau bahkan sering ditelantarkan oleh anak-anak dan akhirnya berkelahi dengan bapak. Dalam gereja Katolik, dosa diklasifikasi menurut bobotnya, berat atau ringan. Dosa ya dosa, tetapi kata berat dan ringan itu ada bobotnya. Dan itu bisa dibaca dalam surat 1 Yohanes bab 5 ayat 16 sampai 17. Dosa berat adalah pelanggaran berat melawan hukum Allah. Perintah 1, 2, 3, dan 4 itu dosa berat. Ya. Perintah 5, 6 ya kan? Dosa berat. 7, 8, 9, 10 dosa berat. Jadi semuanya berat kan? Tetapi ada bobot ya. Jadi ya, itu berarti secara sadar orang tersebut menyimpang dari tujuan akhir hidup manusia, yaitu surga. Jadi jangan berharap masuk ke surga kalau kita berdosa. Mentang-mentang sudah dibaptis lalu bunuh orang. Oh, udah dibaptis masuk surga. Oh, enggak bisa. Darah orang yang dibunuh itu akan berteriak-teriak menuntut keadilan. Sama seperti Kain membunuh adiknya Habel kan? Kalau kita kejadian udah jelas kok. Ya. Aborsi misalnya. Darah anak yang diaborsi itu akan berteriak-teriak menuntut keadilan. Tiga syarat dosa digolongkan berat, yaitu materi berat sebagai objek. Tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan dengan pertimbangan yang matang melakukan dosa. Nah itu. Ya. Sudah tahu berzina salah. Ya. Masih dilakukan. Lalu melakukan perbuatan dengan materi itu. Menyewa. Sekarang, mohon maaf, yang menjadi pelacur tidak hanya perempuan, laki-laki juga ada kan? Setelah itu melakukan dan ya dengan pertimbangan yang matang melakukan dosa. Dengan kata lain, seseorang berdosa berat karena bentuk dosa itu berat. Tahu perbuatan yang berdosa dan melakukan dosa dengan penuh kesadaran. Kalau seseorang meninggal di dalam kondisi dosa berat dan tidak bertobat, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Jelas, itu dalam Yakobus 1 ayat 15. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan, oh, ya kan? Memang kita dibaptis menjadi putra-putri Allah. Menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, memperoleh karunia keselamatan. Itu adalah materai. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan kehendak Bapa di surga, kita tidak akan berjumpa dalam kerahiman Tuhan. Dalam KGK 1860, KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Ketidaktahuan yang bukan karena kesalahan pribadi dapat mengurangi tanggung jawab untuk satu kesalahan berat. Begini dosanya ringan itu, ya. Dia tidak tahu kalau orang itu membantu mencuri atau membantu membunuh. Contohnya misalnya dia membawa mobil, ya kan? Lalu di dalam mobil itu ada mayat. Apakah itu orang itu berdosa? Ya berdosa. Berdosa. Karena setelah itu dia tahu. Ya.
tapi dosanya bukan dosa pembunuhan. Lalu dia tidak melapor ke polisi. Itu dosa. Jadi segala tindakan kejahatan itu harus dilaporkan kepada aparat yang berwajib. Ya kan? Sudah tahu orang itu misalnya membunuh orang, kita diam-diam saja gitu. Ya, apalagi mau menjadi saksi kan. Berat kan? Nanti kita berpikir tentang diri kita kan, keluarga kita dan sebagainya. Kemudian KGK 1862, dosa ringan dilakukan apabila seorang melanggar peraturan hukum moral dalam materi yang tidak berat, atau walaupun hukum moral itu dilanggar dalam materi yang berat, namun dilakukan tanpa pengetahuan penuh dan tanpa persetujuan penuh. Contohnya begini. Ini ada uang orang di jalan. Tiba-tiba ada uang jatuh 100.000 pas mau ke gereja ini, kan? Dapat uang kan? Ketika kita mengambil, dosa kan? Iya, dosa. Dikategorikan dosa. Karena mengambil kan? Kalau mencuri berat, mengambil karena itu pasti duit orang, tidak mungkin. Adakah duit itu misalnya seperti daun jatuh dari pohon? Kan tidak mungkin, pasti duit dari kocek orang. Kita amankan bahasanya, bahasa kerennya diamankan. Lama-lama kita miliki, ya kan? Jadi seperti itu. Ya. Jadi mengapa saya mau menjelaskan itu? Mungkin di tempat ini banyak pelanggaran-pelanggaran dosa ringan yang dilakukan. Misalnya jatah makan kawan dimakan, lalu, ya kan? Ini siapa yang makan ini? Tidak ngaku. Sama-sama dapat jatah, cuman jatah kawan itu dikurangi. Harusnya makan ayam, dia makan kaki ayam, misalnya. Itu dosa ringan kan? Misalnya pas lagi di tempat masak udah tahu nih, Pak Artis ini sering ngerjain kita kasih kaki dan sayap mijak ya, misalnya. Itu dosa. Jadi dosa ringan itu adalah sesuatu yang bisa membawa kita ya tidak mencintai Tuhan dan sesama. Dalam bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi, ini dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Mengapa? Karena Allah itu Alfa dan Omega. Sekali bersabda, jadilah. Kalau pesulap, simsalabim. Kalau Allah, ya sekali bersabda. Oh enggak Pak, diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu kan tangkapan bangsa Israel karena Musa yang menyampaikan barang itu. Supaya masuk logika, masuk akal budi manusia begitu Pak. Allah sekali bersabda saya, belum udah selesai. Maka disebut Alfa dan Omega. Manusia ciptaannya. Tidak ada ukuran waktu itu. Ya. Kita aja di muka bumi ini ada ukuran waktu. Ya. Jadi memahami makna bertekun dan bersyukur dan bertekun itu mulai dari bersyukur. Berbahagialah kita, sebelum dunia dijadikan kau telah dipilih Allah. Aku berdoa supaya seluruh kekayaan kemuliaannya ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh rohnya di dalam batinmu. Itu kata Rasul Paulus, berdoa. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau kita tidak berdoa baik untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu kita, mertua kita, ya sia-sialah kita ini beriman kepada Kristus. Karena tujuan kita adalah melayani, lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Nah, langsung kan, luar biasa tuh. Kata-kata melayani ini memang sesuatu yang harus dilakukan sebagai kita
yang diutus ke muka bumi ini sebagai gereja. Kita ini kan gereja. Kristen itu kan artinya gereja. Tugas kita dari 5 itu adalah diakonia, pelayanan, melayani. Maka ketika kita berdoa bagi seseorang, itu adalah sudah melayani. Kecil memang kayaknya di WA kita mengucapkan sesuatu, tetapi langsung kita ucapkan Tuhan memberkati. Di saut tadi, haleluya. Amin. Ada amin? Tidak ada amin. Amin tidak masuk ke gereja. Pintar umatnya, kan begitu. Belum lagi ada khotbah kan. Setan sudah ada di belakang kita katanya. Datanglah umat itu ke tengah. Tuh, ya. Lihat nih, setan sudah ada di tengah kita. Maju ke depan umatnya. Setan sudah ada di depan kita. Langsung dia berdiri. Setan itu Pak yang di depan. Habislah kena. Makanya hati-hati berkhotbah tentang setan. Karena setan itu pandai memanipulasi. Mau khotbah tentang setan, makanya jangan khotbah tentang setan. Tidak perlu khotbah tentang setan. Karena setan itu tak perlu dikhotbahkan. Dikhotbahkan pun percuma. Kita ya berkhotbah atau merenungkan atau berefleksi atau menyampaikan tentang kecintaan atau ketuhanan. Kan begitu. Jadi tak sempat memikir-mikirkan hal yang jahat itu. Kalau di tempat ini kita memikirkan hal yang baik, pastilah waktu tiada terasa. Ya kan? Aku berdoa supaya kalian ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kalian berakar dan beralas dalam kasih.